dipersembahkan oleh Masih di Indonesia, ide untuk Indonesia. Gimana Giri, udah senyum-senyum nih sama jawabannya? Sebenarnya kalau kita bandingkan dengan Jepang gitu ya, Bali itu sebenarnya kan sudah menjadi sebuah destinasi wisata yang favorit. Yang utama di Indonesia tuh dari zaman Belanda dulu kan. Orang noni-noni atau itu waktu dia masih di Indonesia dia datangnya ke Belanda. Jadi udah terbentuk gimana orang Bali itu udah ngeblend dengan budaya Barat gitu di zaman dulu. Dan kita pun nggak tahu apakah ada konflik apa zaman itu ketika ada benturan-benturan budaya seperti itu. Yang jelas sih kalau dari aku sendiri gitu ya sebagai pejalan, baiknya kita harus tahu dulu local wisdom yang mereka anut. Jangan terus tiba-tiba secara dadakan kita membenturkan itu karena mereka belum tentu siap gitu buat itu. Dan kalau di Bali sendiri kan ada area-area yang memang dilindungi atau disakralkan gitu ya, sehingga yang bagian party tadi bilang itu emang bagiannya beda lagi dengan yang bagian yang sangat ritus gitu. Ya gitu, jadi kayak kita harus benar-benar tahu bagaimana menempatkan diri kita selama jalan gitu. Jadi kita perlu memahami sebelum jalan kemana-mana, pemirsa, kita harus tahu di sana yang boleh apa, yang tidak boleh apa, yang menarik apa, kita bisa pelajari juga sebelumnya. Nah Ramon, jenis-jenis paguyuban apa atau kerjasama apa yang memang harus masyarakat galakan kembali? Sebenarnya sih basicnya itu adalah gini, makin kesini itu kita semua terlalu kebergantungan yang besar pada modernitas. Dikit-dikit kayak tadi komparasinya ke luar negeri. Misalkan ngapain gua nonton ludruk misalkan. Ngapain saya nonton acara pertunjukan drama Minang gitu. Mendingan nonton opera Itali, mendingan saya nonton pantomim Prancis di pusat kebudayaan mana. Boleh. Seperti itu pilihan. Tapi alangkah lebih baik jika kita juga respect terhadap apa yang negara ini punya gitu. Misal kita terlahir bukan sebagai orang Sumatera, pelajarin yang kebudayaan Sumatera. Tanpa kita tahu sebenarnya sistem panggung teater Minang dalam artian Sumatera Barat itu diadopsi oleh opera di Italia. Sistem panggungnya, pilarnya, kenapa lampunya si main leadnya jika menyampaikan dialog yang gimana-gimana harus di titik ini. Itu diadopsi oleh opera sana. Maka dari itu paguyuban itu yang harus kayak kesadaran kita yang harus kita lebih tingkatkan lagi bahwa semakin kita ngeliat lebih ke dalam itu kita adalah bangsa yang sangat kaya. Apa ya membuat orang itu bisa sangat mencintai itu, bangga dengan budaya sendiri? Kira-kira apa yang harus kita benahi ya Eva? Ya sebenarnya kita harus kembali ke core-nya itu apa sih? Menurut saya generasi saya udah sangat tergantung dengan social media, dan social media sekarang yang kita lihat udah memang sangat kebaratan gitu. Itulah yang di-accept oleh anak-anak muda. Begitupun dengan saya juga dulu kiranya ya untuk bisa relatable, untuk bisa acceptable di kalangan generasi aku ya harus seperti itu, berdandan seperti itu atau memakai baju yang seperti itu. Tapi saya senang melihat kayak misalnya brand-brand lokal seperti Sejauh Mata Memandang. Kayak gitu kan sebenarnya ya saya juga ya Bu Citra Subiakto kan sebenarnya tujuannya adalah agar anak-anak muda tahu bahwa batik itu tidak harus terlihat tua atau hanya dipakai untuk acara-acara formal. Tapi yang beliau angkat adalah teknik batiknya dan membuat motif-motif yang anak-anak muda suka. Nah tadi ada terakhir tadi bahwa ada ketika ada ludruk, lalu juga ada drama Minang dan juga masih banyak konten-konten yang penuh kearifan lokal dari kita ini. Tadi Eva melihat bahwa
ada Citra Subiakto yang melakukannya dengan sejauh mata memandang bahwa batik bisa dikomunikasikan dengan anak muda sekarang dengan lebih nyaman, dengan gaya yang kekinian. Kira-kira itu kalau di dunia film atau dunia medianya apapun itu, yang pendekatan-pendekatan seperti itu gimana sih memformatnya kira-kira agar tidak menggeser si kearifan lokalnya terlalu tergeser pada sisi ke cara kampanye atau cara kebarat-baratannya misalnya? Sebenarnya sih model pendekatan dari itu kan seni aplikasi ya kalau film itu ya. Jadi kayak semua jenis seni itu masuk dalam satu media gitu. Ada musik, ada koreografi, ada busana dan segala macam. Itu sebenarnya sudah sangat kompleks buat menunjukkan kekayaan lokal dari satu daerah gitu. Jadi kayak bisa jadi katalog sendiri. Misalkan di filmnya Eva, kita bisa lihat keindahan kainnya, kita bisa lihat keindahan alamnya, kita bisa lihat tutur bahasanya, kayak gitu-gitu. Semuanya bisa kita, ya kembali ke tadi sih, kalau kita mau ngangkat satu daerah, kita harus mengangkatnya secara jujur, jangan kemudian dibarat-baratin kayak tadi itu. Ya, misalkan mau nunjukin action laga, sementara settingnya di Jawa Barat gitu ya. Jangan terus gaya actionnya jadi kayak Hong Kong atau kayak ini, tapi ya udah silat aja gitu, udah kita banggakan sama-sama gitu. Kira-kira ke depan harapannya kita pengembangan destinasi Indonesia sebagai sebuah tempat wisata, juga tempat yang berkreativitas yang sangat positif. Harapannya seperti apa tuh? Kita harus bagaimana, kalau tadi kan attitude, sikap, tapi ke depan kita punya visi seperti apa kira-kira yang positif? Oke, kalau kita tadi udah bilang basicnya, kita harus kita bangga dengan Indonesia, lantas kita berattitude yang baik. Kita juga nggak boleh lupa soal tadi, modern itu baik, tapi jangan terlalu berkiblat. Tapi hanya kita jadikan sebagai vision saja. Ya. Seperti contoh yang dilakukan oleh our founding father Soekarno. Kenapa beliau menggunakan jas tentaranya dia dan dipadu dengan peci, gitu kan? Dan harus rapi, karena menurut dia harus berdasi. Dasi bukan budaya Indonesia, budaya luar. Saya harus menunjukkan ke dunia luar bahwa kita negara yang tidak kalah. Kalau menurut kamu dasi itu adalah simbol intelektualitas, kita tidak kalah. Tapi saya juga punya identitas saya, yaitu berada di peci. Itu sama seperti kita ketika mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan profesinya masing-masing. Gitu kan? Luar biasa semangat yang kita dengar dari Ramon, juga apa yang menjadi pandangan Eva, dan juga semangat dari Giri. Pemirsa, ini menunjukkan bahwa kecintaan yang luar biasa daripada seniman-seniman Indonesia untuk Indonesia. Dan akhirnya saya Yofi Widianto dan 3 narasumber undur diri. Cinta budaya, cinta Indonesia. Dipersembahkan oleh